Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di dalam rumah Tuhan ya. Kita kalau udah cinta ibadah, setiap jam ibadah yang setiap hari ibadah gitu ya. Kita rasanya gak mau kemana-mana gitu ya. Gak mau pergi yang jauh-jauh. Sebab nanti takut terlambat, takut gak bisa ke gereja begitu. Nah itu hati yang sudah mulai diubahkan. Hati yang sudah bertumbuh cintanya kepada Tuhan. Jadi selalu mau mendahulukan Tuhan gitu ya. Jadi kalau kita ayo pergi aja dah gak apa-apa. Terlambat ya udah kita gak usah ke gereja. Nah ini cintanya mesti dipertanyakan ya. Cintanya gak begitu dalam gitu ya. Jadi kita ini ibadah itu dikatakan oleh Rasul Paulus mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Ya, ibadah. Latihan badani memang bagus, kata Rasul Paulus ya. Tapi ibadah itu mendatangkan keuntungan yang besar ya. Melalui ibadah kita dekat kepada Tuhan, melalui ibadah kita belajar firman Tuhan, melalui ibadah kita jadi mengerti karakter Kristus. Ya, dari mana kita mengerti karakter Kristus? Yaitu ketika kita duduk di dalam rumah Tuhan, kita belajar firman Tuhan, kita jadi tahu, oh begini ya, begini. Nah, begitu juga tentang Paskah, kematian Kristus. Banyak di luar orang tidak mengerti, ya, karena dia tidak mempelajari secara mendetail. Kenapa Yesus harus mati? Kenapa dia rela mengorbankan dirinya sendiri? Kenapa dia rela mempersembahkan darahnya itu? Yang disebut sebagai darah domba Paskah yang tidak bercacat. Nah, maka ada ayat yang mengatakan begini, bagi dunia salib adalah kebodohan. Itu menjadi ayat pembukaan kita pada malam ini. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saya kasih judul khotbah malam ini, salib adalah kekuatan Allah. Dikatakan yang bagian A, pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Siapa yang akan binasa? Yohanes 3 ayat 16 katakan orang yang tidak percaya itu akan binasa. Tapi yang percaya akan diselamatkan. Ya, berbahagialah kita malam ini. Saya percaya Anda yang berada di sini adalah orang yang percaya, yang diselamatkan. Dan itulah kekuatan Allah. Ketika kita percaya kepada salib. Walaupun salib identik dengan penderitaan. Benar gak? Salib identik dengan kesengsaraan. Karena pikul salib itu bukan hal yang menyenangkan. Tapi justru salib adalah kekuatan Allah. Yang menyelamatkan setiap orang. Ini paradoks banget gitu ya. Jadi salib kekuatan Allah. Sedangkan kalau kita ingat salib itu penderitaan Yesus luar biasa. Itu karena salib untuk menyelamatkan kita. Tapi justru disitulah kekuatan Allah yang dinyatakan. Menjadi hari kemenangan. Menjadi ketika Tuhan disalib, iblis berkata, wah the end, tamat. Yesus disalib, mati. Padahal itu baru awal penyelamatan hidup kita yang berdosa ini. Tapi iblis tidak tahu. Dia bersukaria, dia pikir wah Yesus kalah. Ternyata 3 hari kemudian dia bangkit dari kubur. Dia menyatakan diri di hadapan para rasul, di hadapan murid-muridnya. Dia betul-betul bangkit dan dia ada. Nah kuasa kebangkitan itulah yang menyatakan bahwa maut sudah dikalahkan. Kalau Yesus gak bangkit,
Dia sama dengan Lazarus, dia sama dengan yang lain, orang-orang yang sudah mati. Lazarus maksud saya begini, dia mati, dia dibangkitkan tapi dia mati lagi. Terus kalau Yesus dia mati, dia bangkit dan dia tidak pernah mati lagi. Itulah kebangkitan Kristus satu-satunya dan tidak ada yang seperti Kristus. Yesus yang kita sembah itu ya. Dia pernah mati, dia bangkit dan dia hidup selamanya. Itu ada lagunya ya. Dia mati, dia bangkit, dia hidup selamanya. Dan dia pulang ke sorga yang kekal untuk menyediakan tempat bagi kita. Ketika dia bilang, aku pulang ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat, itulah bukti bahwa sorga itu ada. Ya, itu bukti bahwa sorga itu ada. Kalau orang yang meragukan sorga di mana? Yesus sendiri yang berkata, aku pulang ke rumah Bapa dan menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Bukti bahwa bahwa sorga itu ada. Seringkali perkataan Paskah, dulu kita selalu mengucapkan Paskah kan Happy Easter. Happy Easter gitu bahasa Inggris gitu ya. Tetapi kan belakangan terus kita mulai diajar tentang Passover. Passover artinya lewat. Karena Paskah yang pertama itu ada di dalam keluarga. Ya, Paskah yang pertama itu ada di dalam keluarga, yaitu keluarga bangsa Israel. Karena pada waktu itu umat Israel mau dibawa keluar. Firaun menggagalkan terus, tidak mau kasih keluar bangsa Israel dari Mesir. Sampai tulah ke-10 Tuhan bilang, setiap keluarga siapkan satu anak domba jantan umur 1 tahun tidak bercacat. Ketika saya pelajarin dengan detail, umur 1 tahun tidak bercacat tuh artinya begini. Itu domba belum pernah kawin, masih perawan. Domba itu belum pernah kawin. Jadi dia domba yang tidak bercacat. Ya, terus dikurung selama 14 hari, dikarantina 14 hari, baru disembelih pada tanggal 14 Nisan. Nah, darahnya itu diperintahkan oleh Tuhan untuk dioleskan. Kiri kanan, terus jenang pintu. Jadi itu aja kalau kita pelajari udah menyatakan Tritunggal gitu. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Satu di sini dari atas ke bawah di sini. Ketika Firaun tidak mau melepaskan bangsa Israel yang pada waktu itu udah ke-10 itu tulah, kata Tuhan, laksanakan perintah itu. Sebab nanti yang ada darah binatang itu tidak akan dibunuh anak sulung. Pada malam itu terjadi tangisan yang luar biasa karena semua anak sulung mati dibunuh. Kecuali anak sulung orang-orang Israel yang di pintu rumahnya ada darah anak domba itu. Kalau orang Israel melaksanakan semua selamat. Tidak ada anak sulung yang mati pada waktu itu. Luar biasa itu penyelamatan pada waktu itu ya. Luar biasa. Nah, itulah yang dikatakan Paskah yang pertama ada di dalam keluarga. Keluarga orang Israel yang melaksanakan perintah Tuhan. Jadi bukan kewajiban, melaksanakan pada waktu itu. Itu Paskah yang pertama. Harus perintah laksanakan gitu. Kalau sekarang kita apa? Memperingati ya. Kita selanjutnya kita hanya memperingati. Orang Israel yang sekarang juga memperingati. Tapi pada waktu itu, itulah Paskah ada di dalam keluarga gitu ya. Darah anak domba 1 tahun yang tidak bercacat itu. Beratus tahun kemudian. Darah itu diganti oleh darah Yesus Kristus sendiri. Kalau Yesus tidak datang ke dalam dunia dan dia tidak mengorbankan dirinya, mempersembahkan darahnya sendiri untuk pengampunan dosa kita, maka sampai hari ini tiap tahun kita masih potong domba. Darahnya kita persembahkan. Kita masih melakukan Taurat. Tapi puji Tuhan, itulah yang dikatakan anugerah yang terbesar adalah ketika Tuhan datang ke dalam dunia, dia lahir
Saya pernah khotbah gitu, born to die, lahir untuk mati. Dia lahir hanya hidup 33,5 tahun, melayani hanya 3,5 tahun. Dan mati disalib hanya untuk kita. Jadi panjang hidupnya 33,5 tahun. Tapi pengajaran tentang kasihnya sudah berapa ribu tahun sampai hari ini? Pernah gak cerita itu berakhir? Gak pernah kan ya? Cerita itu terus bersambung. Cerita itu terus diceritakan orang berulang-ulang. Sampai kepada zaman kita saat ini. Nanti sampai kepada zaman anak kita. Kalau cucu kita. Kalau dunianya belum kiamat gitu kan ya. Jadi Paskah itu adalah cerita bersambung yang akan terus diberitakan oleh orang-orang yang sudah mengalami bahwa salib adalah kekuatan Allah. Contohnya Paulus ya. Setelah dia dimenangkan oleh Tuhan. Dia disadarkan, diubah pola pikirnya. Yang tadinya dia pikir bunuh orang Kristen itu baik. Bunuh orang Kristen itu adalah melakukan kehendak Allah. Karena dia masih melakukan Taurat. Dan dia anak guru Gamaliel yang terkenal itu. Jadi dia merasa punya otoritas yang luar biasa. Tapi ketika Allah datang. Allah sentuh hidupnya. Melalui sebuah sinar yang menyinari sampai matanya buta. Hidupnya berubah. Hidupnya berubah. Maka kalau orang yang sudah mengalami jamahan Tuhan itu ada perubahan. Kalau dia bersaksi aku mengalami jamahan Tuhan tapi Anda tidak pernah berubah. Pola pikir, pola lakunya tidak pernah berubah. Itu dipertanyakan gitu ya. Sentuhannya di mana? Sentuhannya hanya sampai di luar saja atau sentuhannya sampai ke dalam hati? Kalau sampai ke dalam hati maka kita pasti berubah. Yang dulunya sombong jadi gak sombong, yang dulunya gak bisa rendah hati sekarang bisa rendah hati, yang dulunya keras sekarang jadi lembut, yang dulunya gak pernah nangis sekarang bisa menangis. Bukan berarti harus menangis ya, bukan. Tapi kalau kita mengalami sentuhan-sentuhan Tuhan, itu air mata bisa bercucuran tanpa kita bisa hentikan. Air mata itu akan bercucuran. Kenapa? Mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Itu bisa terjadi ketika kita mengerti, memahami tentang pengorbanan Kristus yang luar biasa itu. Maka kalau orang dunia taunya begini, oh Kristen ya, yang Yesusnya disalibkan, yang Yesusnya disiksakan, itu yang dikatakan buat dunia itu adalah kebodohan. Karena dia cuma tahu Yesusnya mati, disalib, disiksa, ya bodoh banget gitu, mau aja begitu, kok gak mau bela diri gitu. Dan waktu Yesus melakukan itu dia pun diolok-olok gitu. Diolok-olok oleh nabi-nabi. Oleh orang-orang maksud saya oleh orang-orangnya pemerintahan Pilatus. Oleh kaum Sanhedrin, ahli Taurat pada waktu itu. Kalau kau memang Allah. Ya, kalau kau sendiri menyatakan dirimu Allah. Kalau kau memang Allah. Kenapa engkau tidak bela dirimu sendiri? Bisa gak Tuhan bela diri sendiri? Bisa. Tapi Tuhan tidak lakukan. Karena dia melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak diri dia sendiri. Dia punya keilahiannya. Walaupun 100% manusia di dalam dunia ini ketika dia datang, keilahiannya tidak hilang. Tapi dia menurut kehendak Bapa bahwa semua harus dia lakukan. Dia tidak pergunakan keilahiannya. Ini yang membuat Yesus itu berbeda dengan dewa-dewa yang lain. Membuat Yesus berbeda dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Ya, itu yang kita perlu bangga. Kita perlu memuliakan Tuhan. Kita perlu terus memberitakan Injil karena memang Yesus kita itu berbeda dengan orang lain. Ada teman saya orang Kristen terkagum-kagum dengan Master Chang Yen. Yang selalu begini ngomongnya. Emang bagus sih, saya juga kadang-kadang dengar bagus pengajaran tentang kasihnya. Tapi kan di dalamnya dia tidak menjanjikan keselamatan. Tapi pengajaran kasihnya, aksi nyata, kasih sosialnya itu sudah terbukti di seluruh dunia. Mereka begitu terbuka untuk membantu orang yang kena musibah, membantu orang yang dalam bencana, membantu orang yang dalam kesusahan tanpa melihat agamanya dia apa. Tanpa menolong, tanpa melihat, dia seagama sama kita, tolong. Enggak, itu hebat memang. Tapi dia tidak menjanjikan keselamatan. Berarti kita punya nilai lebih, benar gak ya? Allah menjanjikan keselamatan kepada kita. Yaitu satu kehidupan kekal.
Maka dia nyatakan bahwa sorga itu ada, neraka itu ada. Tinggal kita mau pilih yang mana. Pilihan itu dibuat bukan ketika kita udah meninggal. Terus aduh anak cucu semua doain supaya papaku selamat, papaku ada di dalam sorga. Enggak ada, udah terlambat. Justru pilihan itu harus dibuat ketika kita ada di dalam dunia. Maukah kita percaya kepada salib itu? Maukah kita pikul salib? Wih, nggak gampang pikul salib. Saya ada catat begini ya. Penyiksaan yang waktu Yesus alami itu di Lukas, coba kita baca sebentar. Lukas 23 ayat 36-37. Lukas 23 ayat 36-37 berkata begini. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia, mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ya, ini Yesus diolok-olok seperti itu ketika dia di dalam penderitaannya yang luar biasa. Saya catat di sini, prajurit-prajurit yang mengolok-olokkan dia, yang mengunjukkan anggur asam, itu adalah tentara Romawi, bukan Yahudi. Tentara Romawi, ya. Tentara Romawi yang sekarang ini ya Itali, gitu ya. Nah, waktu itu kerajaan yang paling berkuasa dan ganas adalah Romawi. Cara dia menyiksa, ya, cara dia menyiksa juga berbeda. Ya, sebelum disalib Yesus itu dicambuk terlebih dahulu. Dan ada dua macam hukuman cambuk untuk orang Romawi. Ada dua macam ya. Bukan kayak kuda kita pecut begitu, bukan. Jadi tadi saya cari gambarnya lupa dulu. Saya dulu karena pakai proyektor saya ada gambar-gambarnya begitu. Tapi sekarang saya nggak sempat nyari gitu. Karena saya pikir hari ini yang khotbah itu yang tadi pagi di share ya. Maaf itu salah ya. Jadi saya tidak persiapkan, tapi saya tetap belajar, tapi tidak persiapkan khotbah untuk hari ini gitu. Nah, maka karena ini udah menjelang Paskah, khotbah tentang rumah tangga di stop dulu, kita bicara tentang Paskah nanti sampai pada kebangkitan. Baru kita lanjut lagi tentang keluarga. Nah, ada namanya begini, flagellum. Flagellum itu untuk warga yang bukan Roma. Cambuk dengan gagang kayu pendek yang diberi beberapa tali kulit, ujungnya ada bola-bola. Jadi begini nih, ini cambuk ujungnya ada bola-bola di sininya. Terus ada potongan-potongan timah, di bola-bolanya itu ada potongan-potongan timah atau tulang-tulang domba. Udah diruncingin ya. Jadi itu 3 begini cambuknya. Ketika dipecut begini ya, itu dagingnya kecabut. Daging Yesus itu ketika dipecut. Itu kejamnya orang Roma sampai seperti itu. Ganas sekali penyiksaan yang Yesus alami itu ya. Jadi ketika dia merobek kulit dan daging, itu darah keluar. Itulah yang disebut apa? Bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan. Bisa gak kita bayangkan ya? Orang yang dinyatakan tidak ditemukan kesalahan. Berapa? 5 kali pengadilan yang mau mencari kesalahan Kristus itu tidak ditemukan. Tidak ditemukan berarti dia tidak bersalah, tapi tidak dilepaskan hanya karena mereka menganggap Yesus menyatakan dirinya raja orang Yahudi, padahal dia tidak menyatakan seperti itu. Jadi ada semacam ketakutan yang luar biasa pemerintah Roma pada waktu itu. Yesus dipecut. Itulah bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan sakit penyakit kita, yang menyelamatkan hidup kita, yang membebaskan kita dari segala kutuk dosa yang seharusnya kita terima. Puji Tuhan ya. Ya kalau ingat begitu saya suka sedih, kepengen nangis gitu ya. Lalu setelah dicambuk begitu orang-orang Romawi itu masih gak puas. Salibkan dia. Jadi jalan salibnya harus dibawa sendiri, bukan orang lain.
si tertuduh, si terdakwa itu yang harus bawa salibnya sendiri. Sambil dicambuk, 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 daging tercopot. Sudah begitu masih gak puas, orang-orang itu katakan, salibkan dia, salibkan dia. Yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Seminggu yang lalu ketika jalan Palem, Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan keledai. Orang itu teriak, Hosana, Hosana, Hosana. Hosana itu sebetulnya artinya adalah selamatkan saya, selamatkan saya. Mereka berteriak, Hosana, Hosana, Hosana. Tapi seminggu kemudian mereka berubah. Salibkan dia, salibkan dia. Itulah gambaran kita yang kita mengkhianati Yesus dengan gampang saja. Seperti orang-orang keadaan pada waktu itu. Waktu kita lagi dalam suasana senang kita bilang, ayo cinta Yesus, aku cinta Yesus, aku cinta Yesus. Ketika kita mengalami kesusahan, rasanya gak ada jalan keluar. Kita bilang siapa Yesus itu? Aku udah gak mau doa, aku udah gak mau kenal lagi Yesus. Nah itu kan gambaran hidup kita seperti itu. Nah Yesus dia mengalami seperti itu. Yesus dianggap penjahat politik. Padahal tidak ada intrik politik di dalam dirinya. Maka ini satu ketakutan yang luar biasa. Satu ketakutan yang luar biasa dari prajurit-prajurit Roma. Maka dikatakan salib buat orang dunia adalah kebodohan. Tapi salib bagi kita orang yang percaya adalah apa? Kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang memberikan kepada kita kemenangan. Maka kita harus belajar ya. Passover. Ketika malaikat maut lewat. Rumah yang ada darah itu tidak dibunuh anak sulungnya. Lewat. Itulah Passover. Apa yang sudah lewat dalam kehidupan kita dengan darah Yesus yang sudah ditumpahkan itu. Kematian sudah lewat. Kalau kita percaya terus setia kepada Tuhan. Kita akan diselamatkan. Masuk ke dalam surga, hidup yang kekal. Kebusukan sudah lewat. Penderitaan sudah lewat. Kegagalan sudah lewat. Yang jelek-jelek sudah berlalu. Maka kita harus berkata, hari ini saya sudah mengalami kemenangan. Amin. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita katakan aku sudah mengalami kemenangan. Aku gak boleh kalah lagi karena Yesus sudah mati dan dia bangkit. Maka kematian atau Paskah itu adalah lambang hidup yang lama dikubur. Ketika Yesus mati dikubur, hidup lama kita pun dikubur. Maka ketika Yesus bangkit 3 hari, kita pun dibangkitkan. Kita udah menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah mati, ikut dikubur waktu Yesus mati, disalib dan dikuburkan. Tapi ketika dia bangkit, kita pun dibangkitkan menjadi satu ciptaan yang baru. Ya, menjadi satu ciptaan baru yang dimenangkan oleh kebangkitan Tuhan dan ada harapan hidup yang kekal. Kalau kita ke gereja main-main ya, boleh datang boleh enggak. Terus ya Tuhan bukan yang utama lah, kalau aku sempat aku datang, enggak sempat enggak apa-apa. Boleh saya katakan kasihanilah dirimu. Karena kau buang waktu sia-sia. Kita enggak tahu nih kapan waktunya. Seperti status saya hari ini apa kemarin, saya juga lupa ya. Bentar, saya lihat sebentar ya. Saya demen pasang status yang memberkati orang lain, yang orang senang. Dia akan reply kepada saya, terima kasih tante gitu ya. Bukan gila terima kasih, bukan artinya status saya itu memberkati orang itu ya. Nih, bagus nih kata-katanya nih, quote-nya ini ya. Oh itu yang kemarin. Bukan hari ini maaf, ini hari terlalu banyak kekeliruan ya. Yang kemarin artinya begini, lebih kurang begini ya. Lebih kurang begini. Kamu tahu berapa banyak duitmu di bank, di tabungan ya. Kamu tahu duitmu berapa banyak. Tapi kamu
pernah tahu berapa waktu yang kamu punya. Amin. Apakah masih 70 tahun lagi hidupmu? Atau tinggal 5 tahun? Atau tinggal 1 hari? Kita gak pernah tahu. Duit kita tahu berapa banyak, tapi waktu kita gak pernah tahu. Maka kita harus setia sama Tuhan. Karena waktu adalah Tuhan yang punya. Dia mau bilang game over hari ini, ya itu punya kedaulatan Tuhan. Dia bilang game over kau besok, itu kedaulatan Tuhan. Atau 50 tahun lagi, artinya umurnya 100. Gak ada yang tahu. Karena yang tahu waktu kita, bukan kita, adalah Tuhan. Setialah terus kepada Tuhan. Beritakan terus cerita tentang salib. Walaupun dunia menganggap itu satu kebodohan. Tapi kita boleh katakan salib adalah kekuatan Allah. Ketika kita belajar salib, ya, kita dapat kekuatan Tuhan. Ketika kita dapat kekuatan Tuhan, kita berani keluar bersaksi. Aku yakin kok dengan pilihanku, aku yakin dengan keyakinanku. Maka kalau ada orang mualaf atau dia ingin mengiring kepada Tuhan, kita harus follow up. Karena ada banyak hal-hal yang nanti bisa membuat dia bimbang, terus dia balik lagi. Nah, ini kalau siapa aja dipercayakan oleh Tuhan, satu pasien mualaf, ayo kita terus bimbing dia. Kemarin 2 hari yang lalu saya sempat kasih Samuel baca ya. Ada jemaat kita juga gitu ya. Dia itu dari Muslim. Dia mengalami jamahan Tuhan. Jadi indah banget dah. Pengalamannya begini nih. Sampai dia juga dia mengalami Tuhan pegang kepala dia. Sampai dia udah nangis, amin. Dia masih merasakan Tuhan ada di samping dia. Luar biasa. Terus saya kirimin dia firman Tuhan. Khotbah saya ya. Dalam mimpi, saya gak sebutkan namanya ya. Di sebuah padang gurun pasir, kayak orang bingung. Dia itu yang kasih kesaksian sama saya. Dia tuh dulunya Muslim. Kayak orang bingung, terus datang cahaya terang banget dia bilang gitu. Tahu-tahu Tuhan pegang kepalaku, terus aku bangun. Tapi nyata banget masih di samping tempat aku tidur sambil pegang kepala aku terus. Duh indah banget ya, gak setiap orang mengalami begini, ini indah banget. Terus menghilang jadi cahaya terang. Sebelumnya dia bersaksi begini, Tante Tuhan Yesus bilang sama aku, akulah jalan terang bagimu. Bapak di surga pegang kepala aku Tante, sampai aku terbangun, Yesus masih pegang kepalaku duduk di samping aku. Aku sampai menangis Tante, terus aku bilang, itulah jamahan Tuhan buatmu, jangan berhenti untuk percaya kepada Yesus. Terus dia mimpi lagi, dalam sebuah padang gurun pasir itu dia kayak orang bingung. Nah Yesus pegang kepalanya. Indah ya. Saya aja mungkin gak mengalami seperti itu. Saya mengalami Tuhan pegang tangan saya ketika doa 10 malam. Saya belum penuh Roh Kudus pada waktu itu. Wah. Saya mengalami seperti ada orang yang sentuh kepala saya. Terus saya tanya sama gembala saya, tadi sentuh kepala saya? Enggak. Oh saya tahu, saya mengalami sentuhan Tuhan. Itu indah banget. Ya, memang gak setiap orang akan mengalami gitu. Tapi kita dekat sama Tuhan. Mungkin kita gak mengalami jamahan Tuhan, tapi kita mengalami satu aliran-aliran damai sejahtera di dalam hati kita. Yang kita rasa sejuk banget ketika kita berdoa buat Tuhan. Rasa aman banget diri ini ketika kita berdoa kepada Tuhan. Rasa tenang hati dan jiwa kita ketika kita cuma panggil begini. Ya Bapak kuatkan aku. Ya Bapak tolonglah aku. Kita cuma ngomong begitu aja, kadang-kadang ada satu ketenangan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Itu bisa terjadi kalau kita punya keintiman dengan Tuhan. Dekat sama Tuhan. Tuhan berkati kita semua ya. Saya percaya pasti ada banyak kesaksian-kesaksian dari kita semua.